Lanka's President Gotabaya Rajapaksa and his wife have fled the country on a military jet and flown to the nearby Maldives. President Gotabaya Rajapaksa has now fled the country as Sri Lanka suffers from the worst economic crisis in decades. Kawan WH, baru-baru ini krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka telah menyita perhatian masyarakat internasional. Negara kepulauan ini sedang mengalami inflasi, kekurangan bahan bakar dan pangan, serta pemadaman listrik selama beberapa bulan terakhir. Krisis ekonomi ini merupakan krisis ekonomi terburuk yang dialami oleh Sri Lanka sejak kemerdekaannya pada tahun 1948. Berdasarkan data dari Visual Capitalist, Sri Lanka saat ini memiliki utang luar negeri sebesar 51 miliar dolar AS dan tingkat inflasi sebesar 54,6%. Lalu, sebenarnya bagaimana sih krisis ini mulai terjadi? Krisis ini dimulai ketika Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, memberlakukan pemotongan pajak pada tahun 2019 yang mengakibatkan pendapatan pemerintah berkurang sekitar 1,4 miliar dolar AS per tahunnya. Situasi kemudian diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 dan pelarangan impor pupuk. Namun, krisis baru benar-benar terjadi ketika Presiden Rajapaksa menyatakan keadaan darurat sementara pada 1 April tahun 2022. Sejak saat itu, krisis semakin memburuk dan meluas menjadi krisis politik yang ditandai dengan demonstrasi besar-besaran. Hingga akhirnya, pada Juni 2022, PBB memperingatkan Sri Lanka bahwa negara tersebut berpotensi menghadapi krisis kemanusiaan. Now, the humanitarian country team estimates that nearly 5.7 million people are now in need of humanitarian assistance. Per 13 Juli tahun 2022, krisis belum juga membaik dan justru semakin diperburuk dengan kaburnya Presiden Rajapaksa ke Maladewa beberapa jam sebelum ia mengundurkan diri. Nah, tapi apa ya yang menyebabkan terjadinya krisis di Sri Lanka? Pertama, yaitu korupsi dan nepotisme. Faktor utama terjadinya ketidakstabilan di Sri Lanka muncul dari praktik korupsi yang sudah marak dilakukan. Sejak kepemimpinan Presiden Mahinda Rajapaksa pada tahun 2005 sampai 2015, Sri Lanka berhasil mendapat pinjaman luar negeri dari Tiongkok pada tahun 2009 lalu. Hal ini membuat lancarnya arus Foreign Direct Investment atau FDI ke dalam negeri. Sri Lanka kemudian mencatat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Namun, pertumbuhannya hanya dalam jenis tertentu, yaitu proyek infrastruktur skala besar seperti jalan raya, bandara, dan menara Lotus Tower, yang semuanya menjadi ladang subur bagi praktik korupsi yang sangat merugikan. Selain itu, dikutip dari Washington Post, Presiden Mahinda telah menghadapi banyak tuduhan seperti tuduhan pengalihan bantuan-bantuan tsunami dan penggunaan dana publik untuk membeli tanah. Praktik korupsi yang dibalut dengan nepotisme ini kemudian membuat keluarga Mahinda menjadi pengawas departemen dan lembaga yang secara kolektif mengendalikan hampir 70% dari anggaran Sri Lanka. Selepas masa kepemimpinan Mahinda Rajapaksa, kursi kepemimpinan Sri Lanka berpindah kepada Maithripala Sirisena selama tahun 2015 sampai 2019. Dalam era tersebut, Sirisena sering mendapatkan kritikan karena tidak memenuhi janji utamanya pada pemilu 2015 untuk memberantas korupsi yang merajalela. Salah satu kasus korupsi terkemuka menyangkut mantan Sekretaris Kementerian Pertahanan era Sirisena, yaitu Mahanama, yang meminta suap sebesar 540 juta rupiah Sri Lanka atau sekitar 3,43 juta dolar AS dari seorang investor India untuk mengakuisisi pabrik gula milik negara. Pada tahun 2019, Sri Lanka mendapatkan presiden baru yaitu Gotabaya Rajapaksa dengan Mahinda Rajapaksa sebagai Perdana Menterinya. Dalam kurun waktu 2 tahun memimpin, duo Gotabaya Mahinda dituduh telah melanggengkan proses korupsi berkepanjangan yang membuat terjadinya mismanagement ekonomi sehingga negara menjadi bangkrut dan memicu krisis keuangan. Transparency International merilis Corruption Perceptions Index atau CPI 2021 dengan memasukkan Sri Lanka pada urutan ke-102 dari total 180 negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Kedua, kerugian proyek mewah.
it is accurate to say that infrastructure development has boomed under Chinese investment, Chinese debt sometimes, but those are things that we've actually needed for a long, long time. Pinjaman yang diperoleh dari Tiongkok pada tahun 2009 lalu membuat Sri Lanka cukup ambisius untuk membangun proyek-proyek mewah di negaranya. Namun, hal tersebut ternyata memberikan kerugian dalam jumlah yang cukup besar. Contohnya adalah pembangunan pelabuhan Hambantota. Dilansir dari The Diplomat, pengoperasian pelabuhan Hambantota tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban utang yang berkaitan dengan pinjaman yang diperoleh untuk pembangunan ini. Walaupun pelabuhan ini secara resmi beroperasi pada tahun 2011, data terakhir hingga tahun 2016 menunjukkan bahwa pelabuhan Hambantota masih mengalami kerugian sebesar 46,7 miliar rupiah Sri Lanka atau sekitar 300 juta dolar AS. Di lain sisi, pemerintah Sri Lanka masih berkewajiban untuk membayar lebih dari 100 juta dolar AS setiap tahunnya sebagai pembayaran pinjaman yang berkaitan dengan proyek pelabuhan Hambantota. Selanjutnya yaitu pengabaian ekspor. Pada akhir Perang Saudara di tahun 2009, Sri Lanka memilih untuk fokus pada penyediaan barang dengan tujuan utama pasar domestik dibandingkan mencoba untuk meningkatkan perdagangan luar negeri melalui ekspor. Hal ini mengakibatkan nilai ekspor Sri Lanka menjadi rendah dan nilai impor yang tergolong tinggi. Melansir dari BBC, Sri Lanka saat ini mengimpor 3 miliar dolar AS lebih banyak daripada ekspor setiap tahunnya, sehingga cadangan mata uang asing Sri Lanka semakin sedikit. Komoditas yang paling terdampak dengan kebijakan pengabaian ekspor ini adalah teh. Melansir dari Bangkok Post, teh adalah komoditas ekspor terbesar Sri Lanka yang menghasilkan sekitar 1,3 miliar dolar AS per tahunnya sebelum penurunan ekonomi yang terjadi saat ini. Namun, dengan adanya larangan impor pupuk sebagai upaya untuk menghemat mata uang asing, produksi teh turun sebesar 18% per tahunnya untuk periode November 2021 hingga Februari 2022 dan merupakan ekspor teh terendah sejak kemerdekaan Sri Lanka pada tahun 1948. Lalu, terdapat pemotongan pajak. Pada bulan November tahun 2019 lalu, pemerintahan Rajapaksa telah memutuskan untuk melakukan pemotongan pajak besar-besaran untuk mengurangi kenaikan inflasi. Pemotongan ini dilakukan akibat krisis ekonomi yang belum pernah dialami Sri Lanka sebelumnya dan ditujukan untuk memacu pertumbuhan. Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang mulanya berjumlah 15% kini dipangkas menjadi 8%. Akibat pemotongan tarif PPN tersebut, cadangan devisa yang dimiliki Sri Lanka turun drastis. Mengutip data dari Outlook India, cadangan devisa Sri Lanka pada bulan Juni 2019 adalah 8.864 juta dolar AS dan terus menurun hingga mencapai angka 2.361 juta dolar AS pada bulan Januari 2022. Bahkan, per Juli 2022, cadangan devisa yang dapat digunakan Sri Lanka tidak mencapai 50 juta dolar AS. Kemudian, pada tahun 2021, pendapatan pemerintah turun sebanyak 0,4% dari 9,1% menjadi 8,7%. Kelima, yaitu sektor pariwisata. Sektor pariwisata dapat dikatakan sebagai salah satu sektor penting dalam perekonomian Sri Lanka. Akan tetapi, terjadi beberapa peristiwa yang berakibat pada penurunan pariwisata Sri Lanka. Peristiwa pertama adalah rangkaian kasus pengeboman gereja yang terjadi pada 21 April 2019 yang menargetkan 3 gereja dan 3 hotel wisata. Dikutip dari ORF, peristiwa ini memakan 250 korban jiwa dengan 42 diantaranya adalah warga negara asing yang berasal dari 14 negara. Pandangan terhadap Sri Lanka dalam lensa dunia internasional pun memburuk. Beberapa negara menyarankan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Sri Lanka. Peristiwa kedua adalah penutupan sektor pariwisata seperti hotel, maskapai penerbangan, toko wisata, dan agen travel akibat COVID-19 sehingga membuat masyarakat Sri Lanka kehilangan pekerjaan. Dilansir dari ORF, pandemi COVID-19 menyebabkan PDB di sektor pariwisata pada tahun 2020 turun menjadi 0,8%. Pendapatan dan jumlah wisatawan juga menurun sebanyak 50% pada masa awal pandemi. Kemudian, adanya larangan impor pupuk kimia. Pada bulan April 2021,
Presiden Gotabaya Rajapaksa membuat kebijakan pelarangan impor pupuk sintetis atau kimia. Awalnya, kebijakan ini dibuat dengan harapan meningkatkan pertanian organik. Alih-alih berjalan sesuai harapan, menurut analisis yang dilakukan Standard & Poor's, kemampuan produksi pupuk organik Sri Lanka tidak mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan petani akan pupuk organik yang tidak terpenuhi. Akibat ketidaksiapan sektor agrikultur Sri Lanka dalam menghadapi perubahan drastis ini, sebaliknya, yang terjadi adalah kenaikan harga pangan dan penurunan produksi beras dalam negeri. Dilansir dari Grade, penurunan produksi beras tersebut mencapai 20% dalam waktu 6 bulan setelah kebijakan larangan impor pupuk sintetis dan kimia resmi dibuat. Para ahli dan ilmuwan juga sudah berusaha untuk memperingatkan Presiden bahwa kebijakan ini akan membawa kerugian bagi negara. Sayangnya, peringatan tersebut kurang didengar. Dampak. Dilansir dari BBC News, para ahli meyakini bahwa kombinasi dari berbagai faktor inilah yang menyebabkan melonjaknya inflasi sebesar 54,6% di Sri Lanka. Krisis kemanusiaan yang terjadi ini kemudian berpengaruh pada kebutuhan sehari-hari warga. Krisis tersebut meliputi kekurangan pangan dan bahan bakar, hingga pembatalan prosedur medis akibat kekurangan obat-obatan vital yang diperkirakan akan terus berlanjut sampai akhir 2023. Akibatnya, diperkirakan terdapat sekitar 80% warga Sri Lanka yang terpaksa tidak mendapat makanan karena menghadapi kekurangan pangan dan kenaikan harga sebanyak 5 kali lipat. Saat ini, Sri Lanka juga kekurangan bahan bakar dan pemerintah telah menutup berbagai layanan publik hingga pemadaman listrik selama 13 jam sehari sebagai upaya menghemat bahan bakar diesel. Krisis Sri Lanka juga mendorong situasi migrasi besar-besaran. Banyak warga Sri Lanka memilih untuk pergi ke negara tetangga seperti India dan Australia. Pembatalan ujian hingga penutupan sekolah yang dilakukan pemerintah juga membuat banyak keluarga mengirimkan anak-anak mereka ke luar negeri untuk belajar. Beberapa faktor tersebut membuat masyarakat kini menderita dan menyalahkan pemerintah yang dianggap tidak dapat menangani krisis. Hal inilah yang kemudian memicu protes dari publik yang meminta pertanggungjawaban dari pemerintah atas krisis yang terjadi. Dilansir dari Associated Press, beberapa jam sebelum pengunduran dirinya diumumkan kepada publik, Presiden Gotabaya Rajapaksa sempat kabur ke Maladewa pada Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022 dan ke Singapura akibat protes massal oleh warga Sri Lanka. Hingga 19 Juli tahun 2022, kondisi di Sri Lanka belum juga membaik. Hal ini pun memunculkan pertanyaan, bagaimana nasib Sri Lanka ke depannya? Dan apakah ada dampak dari krisis Sri Lanka terhadap dunia internasional? Untuk itu, Warta Himahi telah melakukan wawancara dengan Arnold Christian Pakpahan atau yang kerap disapa Bang Tian. Bang Tian adalah dosen pengajar di Universitas Katolik Parahyangan yang memiliki fokus kajian mengenai ekonomi internasional. Dalam kesempatan kali ini, Bang Tian akan berbagi pendapatnya mengenai kemungkinan dampak internasional yang terjadi dan skenario kedepannya untuk Sri Lanka. Ketidakstabilan politik, dampak paling besarnya adalah dampak sosial. Dampak sosial yang kemudian bisa mempengaruhi wilayah-wilayah lain, apakah kawasan regional atau dunia internasional, adalah krisis kemanusiaan. Nanti akan jadi catatan, ya, bagaimana kemudian pengungsi atau mereka yang eksodus, yang nanti kemudian dikategorikan sebagai refugee, bisa mendapatkan tempatnya. Situasi pandemi ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Rasanya tidak semua negara juga menerima orang asing untuk masuk ke negaranya. Karena pertama itu butuh biaya. Ada cost yang harus dibayarkan. Namanya pengungsi kan mereka disediakan tempat, shelter gitu ya, disediakan makanan. Dan itu butuh biaya. Oke. Yang kedua gitu. Selain tadi urusan biaya, karena ada krisis kemanusiaan, yang ditakutkan lagi adanya gegar budaya, cultural shock. Gegar budaya karena ya
ada nilai-nilai, ada norma-norma, ada norms and values lah ya, nilai dan norma yang mungkin berbeda antara apa yang dianut oleh masyarakat Sri Lanka misalnya, dan ketika mereka mengungsi pindah ke suatu tempat, ya mereka harus melakukan asimilasi budaya kan. Nah ini yang rasanya nanti kita tidak bicara dampak yang terlampau, apakah ada dampak ekonomi, rasanya enggak gitu ya, karena ya dalam konteks ini Sri Lanka yang tergantung sama negara lain. Rasanya kalau saya bilang enggak gitu ya. Karena sekali lagi gitu, Sri Lanka tuh bukan negara dengan betul GDP mereka lumayan kok gitu ya, sekitar 80 miliar rasanya US dollar gitu. Tapi produk yang mereka hasilkan ya bisa disubstitusi kok gitu, atau dilengkapi gitu ya, produk komplementer gitu dari negara-negara lain. Itu yang tadi saya bilang gitu ya, Sri Lanka kolaps apa enggak rasanya tidak menjadi kehirauan negara-negara lain dalam konteks ekonomi. Sosial dia menjadi kehirauan karena tadi isu krisis kemanusiaan atau isu masalah pengungsi. Rasanya apa yang bisa dilakukan oleh negara lain atau lembaga internasional ya fokus kepada penyelesaian krisis kemanusiaan, penyelesaian krisis politik di Sri Lanka. Pemberian bantuannya bisa dengan skema-skema ya. Sekali lagi dalam konteks ini memang sulitnya begini. Banyak negara, banyak investor yang sekarang tidak percaya dengan Sri Lanka. Sebelum penjabat presiden sekarang, Perdana Menteri Ranil ya memberikan semacam garansi jaminan bahwa mereka akan mengikuti kok persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh apakah misalnya gitu ya, India memberikan bantuan, Tiongkok memberikan bantuan gitu. Ya selama mereka bisa tunduk dan mereka mengikuti apa yang diarahkan ya rasanya pelan-pelan bisa terjadi. Kawan WH, sekian dulu penjelasan mengenai krisis ekonomi Sri Lanka. Nantikan berita-berita internasional lainnya hanya di @wartahimahi.